Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran dalam keadaan haid gitu. Begini, saya mau nanya, orang pegang Quran tuh harus berwudu nggak? Harus suci nggak? Saya mau nanya, para sahabat juru tulis Al-Quran ketika dipanggil Rasul, tulis datang. Ketika mereka suruh nulis Al-Quran, mereka wudu dulu nggak? Nah kan? Iya kan? Sudah paham? Ditulisnya di mana? Belum ada kertas, Bung. Yuk kita belajar antropologi dulu ini. Tahun 571 Nabi lahir itu sudah ada apa di Jazirah Arabia? Tenda-tenda yang terbuat dari kulit kambing, berpindah-pindah mencari ladang rumput yang kering itu. Ya, tidurnya masih di tanah, gudalnya masih tebal, belum kenal sikat gigi. Perempuannya juga belum pakai celana dalam, belum ada. Celana dalam dari kulit ya lecet semua. Belum ada pulpen, belum ada tinta. Nulisnya di pelepah korma, pakai pahat, pakai palu. Ya, itulah sebabnya tulisan Arab dari kanan ke kiri, karena pakai pahat, pakai palu. Nah kalau dari kiri ke kanan yang gelatok kepala itu mah wudu enggak? Orang pegang pelepah korma yang ada Al-Qurannya, wudu enggak? Ya, sampai terakhir pun ini kasusnya bukan memegang Al-Quran, memegang mushaf. Al-Quran tidak bisa dipegang. Siapa yang bisa pegang Al-Quran? Kelihatan enggak Al-Quran? Enggak. Bersuara enggak? Enggak. Ada hurufnya enggak? Enggak. Kalamullah itu bila sautin wala harfin. Yang ada itu adalah mushaf. Sejak kapan ada mushaf? Setelah Nabi meninggal dunia. Ya kan? Setelah Abu Bakar meninggal dunia. Pada zaman Khalifah Utsman, mushaf Utsmani. Bagaimana Anda membuktikan pegang mushaf harus berwudu dulu? Cari dalilnya, sampai botak nggak bakal ada. Itu kasusnya kan. Jadi saya mengerti umat Islam berijtihad, pegang mushaf harus berwudu dulu, kan begitu. Orang haid tidak boleh baca Quran. Itu adalah untuk menghormati mushaf yang isinya adalah Al-Quran. Itu tidak salah, tetapi itu bukan asli, hanya untuk menghormati Al-Quran. Maka pegang mushafnya juga harus berwudu, betul nggak gitu? Nah, jadi sehingga keputusan itu terjadi eksepsional sekali. Maka terjadilah pengecualian. Enggak permanen gitu, karena tujuannya untuk memuliakan, terjadi pengecualian. Umpamanya kita pegang mushaf tidak usah wudu apabila mushaf itu berada di suatu tempat yang berbahaya, ada kebakaran, kan gitu. Mushaf tercecer, terbakar, kita selamatkan. Masa wudu dulu? Ya terbakar dulu soalnya, ya kan. Kemudian juga orang bekerja di percetakan yang mencetak Al-Quran, pegawainya suruh wudu semua gitu. Bahkan kadang-kadang ketika masuk kardus juga kadang-kadang dicek-incek kok. Nyusunnya kan tinggi kan udah pakai klip ya, pakai digotong-gotong kadang-kadang. Betul nggak begitu? Nah itulah jadi persoalan. Jadi termasuk perempuan guru, dosen di IAIN, perempuan ngajar tafsir, karena dia itu sedang haid, maka
kuliahnya diliburkan dulu. Sorry, saya sedang head. Begitu. Kemudian lagi orang yang lagi menghafal Al-Quran selama head libur dulu seminggu. Head itu berapa? Seminggu ya? 7 hari, 8 hari. Hafalan Quran itu tidak boleh berhenti. Malam ini kita hafal, paginya head, berhenti dulu, lupa lagi. Percaya nggak? Al-Quran itu begitu masuk diulang-ulang terus, diulang-ulang sampai melekat. Begitu kita berhenti lupa lagi. Kalau itu dipaksakan perempuan head nggak boleh baca Quran, yang sedang menghafal Quran, maka jangan berharap ada perempuan bisa hafal Quran. Paham nggak begitu? Nah, jadi kita mesti tahu sebenarnya bahwa Islam yang kita anut sekarang nih, yang kita jalani itu ada proses budaya yang ikut serta mengemas budaya itu. Tidak semuanya asli. Jadi sampai sholat yang dikatakan Imaduddin pun sampai sekarang kita tidak tahu seperti apa Kanjeng Nabi sholatnya. Sampai sekarang orang sholat berbeda-beda semuanya. Itu artinya karena tidak ada yang tahu persis bagaimana cara Nabi sholat. Ada yang baca basmalah, ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin, ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja, ada yang asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Persisnya Nabi bagaimana sholatnya tidak ada yang tahu. Jangan sok tahu. Makanya Nabi tidak pernah kunut. Kapan pernah ketemunya kamunya? Enak aja. Ya, itulah sebabnya. Jadi ini yang kita terima ini adalah proses budaya. Artinya tolong jangan ngotot lah. Betul enggak? Itu aja. Jadi sekarang begini, ada kemajuan yang bagus sekali. Masjid mulai terbuka untuk kegiatan sosial. Ya, dulu Nabi membuat masjid untuk kepentingan masyarakat sebagai gedung serbaguna. Nabi bikin masjid, ada orang luka-luka diobatin di masjid, ada orang bertengkar didamaikan di masjid, musyawarah di masjid, rapat di masjid, latihan perang di masjid. Gedung apa namanya? Sekarang masjid hanya dipakai untuk sholat saja. Masjid ini alhamdulillah sudah berkembang, dipakai buat pengajian, betul nggak? Udah ada kemajuan. Ada lagi masjid yang dipakai buat ijab kabul. Banyak, alhamdulillah. Terus kita dorong. Kalau ada perlawanan kita mundur lagi. Jangan berantem, jangan. Sudah ngalah dulu, perlahan-lahan gitu. 500 ibu-ibu dalam masjid. Yakin nggak suci semua? Ayo Saudara jawab dulu. Saya dalam hal ini mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Terima kasih, itu aja. Oke. Jadi di dalam menyikapi fikih, kalau saya tangkap, kita pahami substansinya. Jadi fikih mengatakan A, B, C, tapi substantif dari masalah itu apa sesungguhnya? Seperti di dalam berwudu, intinya adalah penghormatan terhadap Al-Quran. Ini kata kuncinya, poinnya di sana. Kira-kira demikian. Ada yang lagi yang untuk pendapat saya kira sudah nggak perlu berpendapat. Boleh pendapat boleh. Jangan sampai nanti kecewa biar. Oke, pendapat boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kosim dari Perbutulan. Dari penjelasan Buya tadi, saya mau sedikit komentar di dalam keterangannya Abu Yazid Al-Maliki bahwa al-akhlaqu qoblal ilmi. Akhlak itu mestinya diketahui atau dilakukan sebelum kita mengerti.
terus bahwa yang dimaksud dengan suhuf atau di dalam Al-Qur'annya la yamassuhu illal mutahharun, di situ itu adalah Al-Qur'an dalam penjelasannya ini. Itu ketika suhuf itu digunakan untuk lidarsin, untuk deres, itu tidak boleh kita memegang suhuf itu dalam keadaan tidak berwudu. Jadi makna atau pengertian la yamassuhu illal mutahharun itu banyak pendapat ulama, namun dari pendapat Abu Yazid Al-Maliki itu di sana disahkan al-akhlaqu qoblal ilmi, itu saja. Jadi kita ketika memegang Al-Quran harus memakai wudu, menghormati Al-Quran. Adapun yang dimaksud Buya tadi adalah hanya suhuf yang suhuf biasa, bukan diposisikan untuk dideres. Tapi kalau diposisikan untuk deres, itu tidak boleh kita memegang dalam keadaan tidak berwudu, harus berwudu. Itu saja. Juga dari penjelasan Buya yang mengenai sejarah, saya sedikit berkomentar. Ketika kita berbicara sejarah, kita juga harus berbicara tentang sirah dan titi mangsa. Jangan kita bahas sejarah saja, karena tidak lepas dari sirah dan titi mangsa. Itu komponen-komponen sejarah. Tu sirah iku lakone, nyelasaken lakone Kanjeng Nabi, dudu tempate, dudu waktue, iku arane sirah. Beda kor sejarah dan titi mangsa. Selanjutnya, ketika ada pendapat orang lain, kita harus mengabaikan. Ini sangat bertentangan sekali dengan Al-Qur'an. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yusmi'una biha ulaika kal an'ami balhum adall. Ini sangat bertentangan sekali menurut kacamata atau menurut penilaian saya seperti itu, Bu ya. Jadi ketika ada pendapat, ada masukan, justru kita jadikan pelajaran sebagaimana kisah atau sejarah yang diterangkan oleh Buya tadi. Itu Al-Qur'an kan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab wa kullan naqussu 'alaika naba'ahum min amba'ir rusul ma nusabbika fihi fuadak. Ini banyak sekali bahwa kita itu harus selalu mengingat sejarah. Al-Quran itu sejarah, hadis itu sejarah, masa kita abaikan? Justru ada kecenderungan ayat Al-Quran bahwa kita harus ingat sejarah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Itu ada indikasi bahwa kita harus ingat sejarah. Kalau kita tidak mengingat sejarah, apa nanti yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita nanti pelajari? Itu prinsip Al-Quran, ibratun laqad kana fi qisasihim ibratun, bahkan diqayyidi liulil albab. Itu saja. Maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, tolong pertanyaan difokuskan. Enggak ada pertanyaan, dia punya pemahaman sendiri. Oh, hanya komentar yang berbeda dengan pemahaman Buya. Kalau saya komentari, ya pemahaman Anda, silakan pemahaman Anda, nanti Anda sampaikan. Kira-kira ada enggak kira-kira jamaah yang kemudian ingin mendengarkan pemahaman dari Ustadz Qasim ini? Nanti boleh kita kumpul lagi. Nanti besok ingin mendengarkan pemahaman dari Ustadz Qasim tentang tadi. Aduh, panjang sekali. Mungkin saya kira ya nanti saya jadi mungkin barangkali dikiranya jawaban saya itu dari otak saya, artinya tidak ada landasan kitabnya ada. Nanti saya usul saja, Buya. Ini karena maaf barangkali ini level lebih tinggi, jadi lebih baik berhadapan langsung saja. Jam-jaman silahkan, itu lebih
takut takut nggak nyampe lah. Ya, Setuju nggak ini? Oke. Atau yang kedua, ini karena yang punya pendapat, maka silahkan kumpulkan akan menyampaikan pendapat demikian. Karena punten ya, saya juga banyak berbeda dengan Buya. Dalam bahasa masalah saya sering berdebatan dengan Buya, tetapi kita juga menghargai ini, ingin mereka kita ini datang ingin mendengarkan ilmu dari Buya, begitu saja. Oke. Nanti kalau punya keinginan ingin mendengarkan ilmu dari Ustadz Qasim, ya ayo mari kita bareng-bareng datang lagi. Itu kita biar jangan mengganggu yang lain. Tolong Pak Arif, saya tidak akan membantahnya. Memang ini perlu, jangan sampai saya pulang perlu dirasanya gurih. Ya kan gitu, itu penting sekali. Saya tidak akan membantah, tapi saya mau nanya. Kalau ada orang yang meyakini bahwa pegang Quran tidak perlu berwudu lagi, langsung baca Quran nggak wudu lagi, salah nggak? Tadi yang tanya, saya nanya yang tadi tuh, salah nggak baca Quran tidak wudu lagi? Jawab dong. Tidak wudu lagi? Ya. Oh kurang ya, berarti masalah akhlak ya. Berarti boleh kan? Ya berarti boleh kan? Boleh atau tidak? Haram atau halal? Halal ya sudah, berarti sama dong. Kalau itu nggak ada beda kan? Nun? Iya, begini. Saya mau nanya aja. Jadi kalau ada orang, kita menyalahkan orang baca Quran tidak wudu lagi, kan begitu maksudnya? Salah kan gitu? Yuk kita perbandingkan di dunia Islam ini, berapa orang yang kalau pegang Quran wudu dulu dan berapa orang yang pegang Quran tidak wudu lagi. Itu berimbang loh. Jadi maksud saya, tolong jangan menyalahkan, merendahkan orang yang meyakini bahwa baca Quran tidak perlu wudu lagi. Tolong saling menghormati lah gitu. Ada orang berwudu. Nanti pertanyaan lebih berkembang. Ada orang berwudu, punya wudu, pegang terasi, bahkan boleh jadi pegang najis sekalian. Kan dia sudah wudu. Nanti pegang Quran. Nah itu dari sisi makannya tadi selesai. Tadi pegang Quran. Tadi makanya kontennya, substansinya adalah penghormatan kepada Al-Quran. Bagaimana menghormati Al-Quran itu kemudian memiliki multi tafsir. Itu konten substansinya adalah bagaimana menghormati Al-Quran. Lah kemudian memahami Al-Quran, menghormati Al-Quran itu kemudian tafsir Imam Syafi'i diantaranya harus berwudu kalau untuk memegang. Saya kira lebih bagus, lebih tepat nanti bertemu langsung. Ini maaf, bukan kita menolak. Bagus, ini bagus. Lebih baik bertemu langsung. Kalau bisa sekarang nih, habis ini bisa ada acara nggak? Buya langsung pulang. Sebentar deh, beri kesempatan dulu. Ini untuk mendapat wawasan juga ya. Saya izinkan saya untuk menjawab. Ini orang yang mengatakan pegang Quran harus berwudu, itu ada dalilnya kan? Dalilnya mana? La yamassuhu ilal mutahharun. Yuk kita urai dulu sekarang. Kita urai dulu. La yamassuhu ilal mutahharun. Kita baca dulu dari ayat selengkapnya. La uqsimu bimawaqi'an nujum.
Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Quran Karim yang ada di Kitabil Maknun, yang ada di Lauh Mahfud. La yamassuhu ilal mutahharun. Yuk kita baca selengkapnya. Bima waqi'in nujum. Ini di tafsir-tafsir itu adalah orbit-orbit bintang. Ya kan? Koreksi saya, an-nujum di sini bukan bintang. Artinya nuzilal Qur'anu munajjaman. Artinya fase-fase diturunkannya Al-Qur'an, enggak dengan bintang ini. Oke? Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan itu Al-Qur'an ini adalah betul-betul merupakan sumpah besarnya Tuhan. Kalau kamu tahu, innahu laqur'anun karim itu adalah Al-Qur'an fi kitabim maknun yang tersimpan di Lauh Mahfud di sana. Oke. La yamassuhu ilal mutahharun. Oke. Lamnya ini lam nahiyah apa lam nafiyah? Yuk jawab dulu. Jawab aja dulu. Lam nafiyah. Maknanya tidak, bukan jangan. Oke? Oke. Hanya lam nafiyah. La-nya lam nafiyah. Artinya tidak, bukan jangan. Massa itu adalah sentuhan spiritual. Nabi Yakub mengatakan massaniya syaitan. Al-massu itu sentuhan gelombang, sentuhan energi, sentuhan rasa. Satu yang mengatakan itu dalil wajibnya berwudu terpaksa harus mentakwilkan lamnya yang tadinya lam nafiyah ditakwilkan menjadi lam nahiyah. Satu takwilnya. Yang kedua, masa sentuhan spiritual ditakwilkan menjadi sentuhan fisik. Oke, dua. Yang ketiga, la yamassuhu. Domirhu ini kepada Al-Quran yang tidak bisa disentuh. Paham nggak? Ditakwilkan menjadi mushaf. Tiga takwilnya. Ilal mutahharun ditakwilkan menjadi isim fa'il. Ilal mutahhirun 4. Al mutahhirun ditakwilkan al mutatahhirun 5. Ini satu ayat ditakwilkan 5 kali. Maknanya itu bukan dalil, dipaksakan jadi dalil. Udah paham? Untuk lebih jelas nanti kita berdua saja. Oke. Ya, oke. Ini masalahnya banyak pertanyaan. Selanjutnya, sebentar lagi, jangan salah paham lagi. Saya sepakat dengan Anda bahwa berwudu dalam rangka menghormati Al-Quran. Sehingga saya bermadzhab Syafi'i. Dan saya bersumpah wallahi, saya pegang Quran berwudu. Tapi saya jangan mengkhianati pikiran saya. Oke? Oke. Saya konsekuen. Dan ketika saya menghormati Quran, tidak terbatas hanya berwudu saja. Ketika saya baca Quran, ketika mulut saya bau, saya sikat gigi dulu. Demi menghormati Quran, ketika saya pegang mushaf, tangan saya kotor, saya bersihkan dulu. Ketika saya menghadap ke utara, demi menghormati Quran, saya bergeser menghadap kiblat. Oke? Demi menghormati Al-Quran, saya tidak menaruh Al-Quran di atas telapak kaki saya sambil bersila. Saya taruh di meja. Demi menghormati Quran, meja yang kotor saya bersihkan dulu. Masih kurang berapa lagi?